Jadi saya duduk lagi yang agak lama supaya memberikan kesempatan ke jamaah ini untuk baca doa. Nah, situ sampaikan doa kita. Saat yang paling mustajabah di saat mana banyak orang melewatkan itu. Tapi nanti kan kita baca doa juga pada khutbah kedua. Kita doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, kata khatibnya. Iya, tapi beda. Beda situasinya, beda fungsinya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Ma bainal khutbata ini, khatib ini duduk di antara dua khutbah. Laki-laki terutama yang punya kewajiban sholat Jumat. Di atas segalanya ini, baik tempat ataupun waktu, ada satu hal yang perlu kita perhatikan supaya doa kita mustajabah dengan adab-adab yang tadi. Nah, apa satu hal itu? Ini kuncinya. Jadi Rasul pernah berpesan kepada salah seorang sahabatnya namanya Sa'ad. Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat dakwah. Wahai sahabatku Sa'ad, perhatikan makananmu, engkau akan dikabulkan doamu. Atib mat'amaka, perhatikan makanan. Maksudnya apa itu? Ya, perhatikan halal, kehalalannya. Jadi kalau yang kita masukkan ke perut itu yang enggak halal, kayak tadi lagi, doanya belum diterima, ada penghalang, ada hijab. Ya, udah capek berdoa, macam-macam cara sudah, tapi enggak terkabul juga. Coba introspeksi ke dalam. Nah, siapa orang yang mengenyangkan perutnya dari yang haram, maka akibat pertamanya banyak. Pertamanya itu tadi, doanya belum diterima. Ini pun dua gambaran, dua bentuk. Bentuk pertama, dia mengkonsumsi sesuatu yang memang halal, memang haram zatnya, bendanya haram. Yang kedua, cara mendapatkannya. Yang dia makan halal zatnya, bendanya, tapi cara mendapatkan tidak dengan cara yang halal, itu hukumnya haram. Jadi kalaupun dia berdoa siang, malam, pagi, sore, pagi, petang, nah, kalau pagi sore rumah makan ya, nah pagi sore, nah, kok nggak dikabulkan juga ini? Itu apa yang kamu makan, kata Rasul. Atib mat'amaka, perbaiki makananmu. Jadi makan ini, karena itu menjadi darah daging buat kita, menjadi penting. Dan itu yang paling utama, sumber rezekinya. Tapi kadang-kadang yang subhat juga masuk ke dalam rekening kita itu. Subhat ada kan? Nah, Ustaz, saya nggak bisa pastikan ini bersih 100% atau 99. Ada satu yang nggak bisa ditolak. Itu jatuhnya subhat, dan saya nggak menginginkan itu. Nah, bagaimana solusinya? Nah, kalau dia ragu dalam harta yang dia kumpulkan ada yang subhat dan dia nggak tahu yang mana, maka obatnya adalah perbanyak sedekah. Dia nggak tahu, barangkali ini nggak bersih semuanya, sedekahkan. Sedekah nggak ada persentasenya, semakin banyak makin bagus. Kalau zakat 2,5% wajib. Dia sudah berusaha agar dalam kumpulan hartanya bersih semua. Tapi namanya manusia, kadang-kadang ada yang noda titik juga, itu termasuk subhat. Bagi golongan tertentu, katakan golongan sufi, bukan hanya yang dimaksud subhat itu adalah bercampur sama yang haram, tetapi ketika mendapatkan harta yang halal itu, dia meninggalkan kewajiban sholatnya, melalaikan sholatnya, itu termasuk subhat. Dia sholat juga tapi lalai terus. Gara-gara dia bekerja, di ujung waktu terus sholatnya, ntar. Menurut ahli sufi itu memang rezekinya halal, cuman subhat. Kenapa subhat? Karena dia melalaikan perintah sholatnya. Untunglah kita bukan ahli sufi. Nah, kalau ahli sufi kita subhat terus. Yang penting
cara mendapatkan halal itu aja, tidak mengambil milik orang lain, tidak menzolimi, tidak mengurangi hak orang lain. Jadi di atas semua itu adalah bagaimana kita mengumpulkan harta, mendapatkan sumber penghidupan. Di samping yang pertama harus kita selektif juga memilih makanan, harus ada ketentuan halalnya. LP3H, Lembaga Penjamin Produk Halal. Lagi digalakkan sekarang produk halal oleh BPJH, Badan Pengelola Jaminan Halal. Dulu MUI yang punya kewenangan mengatakan ini halal, ini enggak halal. Sekarang enggak lagi, namanya BPJH. Nah, jadi penting kita mengetahui ini makanan halal atau enggak. Emang dia dapat kiriman dari temannya nasi goreng lewat aplikasi. Udah dimakan tuh nasi goreng, baru dapat berita itu ternyata nasi goreng non halal. Dalam racikan dagingnya terdapat daging yang tidak halal. Nah, tapi ini yang ngirim teman saya Ustadz juga, dia nggak tahu juga itu. Nah, orang kita juga pernah kecolongan 50 tahun kan, sejak tahun 75 berdiri di rumah makan, di mana itu? Nah, berdiri tahun 75, ketahuan non halal 2025, berapa tahun tuh? 50 tahun, kemana aja? Enak-enak, kiai makan, ustadz makan, semua makan, enak-enak. Lagi kalau dibayarin, enak itu, nah, gratis. Nggak ada yang punya perhatian ini halal atau enggak ada label halal. Maka penting label halal itu ada. Jangan sampai ibadahnya capek, tapi dia nggak punya perhatian kepada makanannya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ada perintahnya, makanlah yang halal dan thayyiban. Halal, bergizi, higienis, seterusnya. Itu perintah. Ketika kita mengutamakan yang halal, ada nilai ibadah. Ada dua rumah makan. Ini halal, jelas, tapi agak mahal harganya. Ini yang halal ada, yang non halal ada. Kita pilih yang halal murni. Tapi rumah makan ini ada halal juga makanannya. Ya kita nggak tahu di belakang dia campur juga sama dia kan masaknya. Nah, ada orang sampai hari ini nggak mau makan di hotel. Hebat itu. Nah, kita kalau ada undang hotel kita mau kan. Nah, hotel enak masakannya. Dia nggak mau. Pesta datang salaman, udah ngobrol pulang lagi. Padahal diminum air mineral pakai botol. Bisa tanya kenapa nggak mau? Itu makanan enak. Kan halal ini depan mata kita. Ya kita nggak tahu di belakang sana bagaimana dia masaknya. Kan tetap satu penggorengan juga, apapun dagingnya. Nah, sampai begitu ya. Kita pun nggak sampai begitu juga kan kita secara syariat. Yang pasti kehati-hatian itu penting. Kita kalau beli produk makanan dilihat apa dulu? Yang dilihat apa? Expirednya. Nah, bukan logo halalnya. Mana logo halal nggak ada? Nggak penting logo halal. Nah, itu salah kita. Negara kita belum menjamin 100% produk yang beredar itu halal. Beda sama dari tetangga kita Malaysia. Udah masuk ke supermarket halal, udah pasti halal. Nah, kita masih nggak bisa karena nggak tahu siapa nih fungsi negara kita ini yang menjamin umat Islam yang dimakan pun nggak bisa gitu. Ada berapa ratus ribu produk yang belum tersertifikasi. Nah, maka yang halal itu ya nasi uduk, lontong sayur lah itu yang palingnya udah jelas halal itu. Nah, ini apa nih menu hari ini nih? Nah, yang jelas. Nah itu daripada yang keren-keren tapi kita nggak jelas itu. Nah jadi perhatian kita lah itu menjadi di atas semua ini. Jadi perlu perhatikan sumber nafkahnya dan produk yang dia gunakan. Untuk berkembang lagi, ternyata bukan makanan aja, obat-obatan, kosmetik, ibu-ibu nggak begitu. Label halalnya. Bedak kan sekarang banyak bedaknya. Dulu zaman saya kecil hanya satu bedak itu, bedak pipa. Tahu bedak pipa nggak? Nah
Itu halal benar itu, yang warna coklat dalam plastik. Nah, belum ada lu macam-macam, zaman sekarang banyak macam-macamnya ya. Jadi itu muka sekali keluar 5, 6 lapis tempelannya kan. Nah, Masya Allah ya. Ya begitu aja. 6 udah ya, hampir masuk waktu Isra. Ada yang mau bertanya, ada yang mau menambahkan, silahkan. Silakan Pak. Pakai ini aja nih kalau ada nih. Pakai ini. Coba aja. Saya tampar ya. Jadi umur saya ini kan sudah 80 tahun. Nah, kalanya itu mungkin di sketnya udah error ini. Sementara ingat, sebentar lupa gitu ya. Ya, salah. Jadi ini terjadi ke spiritual saya. Jadi apa yang tadi diuraikan oleh Pak Kiai mengenai mengenai perjalanan spiritualnya itu ya, pokoknya bersiaralah ke 3 masjidku ini ya, menurut Rasulullah itu kan ya. Alhamdulillah saya juga sudah melakukan ya, sampai ke Palestina juga saya sudah pernah ke sana ketika. Dan ini sebagai wujud syukur saya bahwa perjalanan hidup saya itu ya, alhamdulillah lah ya, untuk pengalaman-pengalaman ya spiritual itu saya ini, tapi memang banyak kekurangan lagi saya itu di sisi lain ya. Ini pakai ini saya terus terang, ini saya nggak mau bisa membohongi diri saya. Saya ini masih belajar juga. Saya ketinggalan itu untuk membaca Al-Quran itu. Tapi saya itu belajar di tafsir dia punya. Nah, jadi sebagai wujud syukur saya sekarang ini sudah dengan umur 80 tahun ini, saya itu tinggal mengevaluasi mengenai selama kehidupan saya. Jadi pertama saya mengingatkan semua itu pada kesalahan-kesalahan saya, kepada utang-utang saya, kepada yang menolong kepada saya, dan itu yang saya datang maafkan atau saya memberi inilah kepada mereka di situ. Baru apa secara material yang saya dapat ya sekarang ini spiritual kepada diri saya. Saya kepingin itu apa yang ada sama saya itu saya akan semua mengembalikan kepada yang menitipkan kepada saya. Dan terus terang mengenai doa juga, saya juga selalu juga berdoa kepada Allah itu, ya Allah saya sudah 80 tahun, tapi saya bilang saya itu sudah kepingin, sudah siap. Saya itu sudah siap untuk, saya sudah berikhtiar, kalau memang sudah dipanggil silakan, tapi saya itu kembali kasih kesempatan kepada saya supaya saya itu bisa apa yang diamanahkan kepada saya ini, saya bisa mengembalikan semua. Kalau bisa saya kembali itu dengan satu kain kapan aja, saya itu bisa kembali ke situ. Itu barangkali saya ini. Baru kedua itu saya kepingin itu
minta kepada Allah itu, silakan ambil, saya sudah siap. Ya, baru kedua saya kalau bisa saya itu bisa wafat di masjid, dan supaya Pak Ketua apa namanya Pak Ketua DKM bisa mengurus saya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah banyak pengalaman kita dengar ya, pengalaman. Apa jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Bapak termasuk yang beruntung, usianya diberikan berkah dan sudah pernah sampai ke Al-Aqsa. Saya belum pernah sampai. Nah, dan memang ada pembatasan umur. Ya, alhamdulillah. Jadi pertama menyangkut doa setelah sholat tadi. Teknis pelaksanaannya memang nggak sama. Ada orang ikut berjamaah doa sama-sama atau masing-masing. Atau dia memahaminya, kan sholat itu udah doa juga. Memang ketika baca apa makna sholat? As-sholatu lughatan ad-du'a. Secara bahasa, sholat itu doa, permintaan. Nah, untuk apa kita doa lagi? Udah minta tadi. Kan itu. Jadi yang dimaksud doa ini adalah doa yang di luar sholat secara istilah. Termasuk doa kita itu, ya Allah terimalah sholatku, Rabbana taqabbal minna sholatana. Jadi yang kedua, teknisnya ada orang habis sholat dia langsung pulang. Ya mungkin dia berdoa dalam hatinya. Habis sholat kalau mantas salam dia berdoa dalam hatinya. Udah, nggak masalah. Nah, karena kita permintaannya banyak, maka waktunya panjang. Nah, jadi yang penting itu orang sudah ikut berjamaah, dia berzikir sambil pulang jalan ke rumah, apa zikir juga. Nggak mesti formal dia duduk. Nah, dia mesti kerja nih, umpamanya. Dia pulang ke rumahnya sambil jalan berzikir. Setiap langkahnya fi kulli khatwatin. Setiap langkah ada makna zikir. Nah, jadi itu teknisnya begitu. Nah, dan kita nggak memaksakan harus orang ikut zikir bareng doa bersama-sama, karena tadi pemahamannya begitu modelnya. Jadi nggak masalah. Yang penting dalam diri dia tumbuh semangat untuk berdoa kepada Allah supaya nggak timbul sombong tadi. Nah, yang kedua, memang ada ayatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian menghadap Allah, jangan mati dalam keadaan yang bukan muslim. Hiduplah dalam keadaan muslim. Setiap saat itu adalah dia menampilkan Islam, maka kapanpun dipanggil siap. Ini Bapak kita udah siap jadi Pak? Udah siap. Nah, Pak Ketua siap nggak? Mana ada orang tanya siap, ngeri kita kan. Nah, kita merasa apa yang kurang. Kita pun takut matinya karena persiapannya kurang kita. Nah, nggak ada orang takut. Kamu kenapa takut mati? Saya nggak takut mati. Saya khawatir kalau saya meninggal, anak saya siapa yang ngurus, istri saya siapa yang nanti ngurusin, itu kan takutnya. Nah, jadi nggak takut meninggal, takut setelah itu. Paling mengatakan amal kita belum cukup. Nah, itulah tanda orang beriman itu merasa nggak cukup terus dengan amalnya, merasa kurang. Tapi dia bilang, ya Allah, panggillah saya sekarang, udah cukup persiapan saya. Enggak juga benar. Enggak boleh meminta kematian. Kalau dia datang, terima. Dan enggak bakal bisa menolak. Maka ikhtiar kita setiap hari itulah. Ibadah yang kita mampu, perbanyak sedekah, perbanyak zikir, semakin makin renta usia ini, semakin berkurang tenaga. Yang sunnah-sunnah dalam bentuk sholat udah enggak banyak lagi. Enggak apa-apa. Yang penting wajib tetap. Maka digantikan sama ibadah yang nggak pakai fisik. Berzikir, bertasbih, kan hanya modal mulut aja. Nah, bersedekah. Jadi kalau dia kurang kuatnya untuk qiyamul lail, udah nggak bisa lagi qiyamul lail. Udah faktor usia. Susah tidur kalau dia malam. Ada orang punya penyakit susah tidur. Ngantuknya udah mau subuh. Wah, ini parah ini. Nah, udah mau subuh baru ngantuk. Ya kan? Jam 4 baru ngantuk, dia tidur. Nggak subuh, karena ngantuknya pas jam 4 itu. Nah, jadi kalau ada yang punya pengalaman begitu, coba
musyawarah sama diri, kamu ngantuk jangan jam 4 ya, jam 1, jam 2. Nah, jadi berdamai sama diri sendiri. Jadi persiapan kita menghadap Allah itu ini termasuk persiapan mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, perbanyak berdialog kepada Allah dengan cara baca Quran. Semakin kita baca, semakin banyak yang kita dapatkan berupa nasihat dari Al-Quran itu. Semakin kita diamkan, semakin jauh kita dari nasihat itu. Semoga ada manfaat yang kita bahas pada hari ini. Yang belum sempat bertanya, nanti mungkin bisa tertulis atau pada kesempatan berikutnya. Semoga kita berkah umur, panjang usia semuanya, sehat selalu, dan bergairah ketika mengikuti kajian seperti ini. Bahkan setiap ada kajian, semoga kita bisa memakmurkan ini masjid dalam penuh kebersamaan, kekeluargaan, saling mendoakan. InsyaAllah kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa namutu alaikan nusur. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Wa nas'aluka sihatan wa afiatan wa salamah wa sa'adah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.